Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya Sitanisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan dimurahkan rezekinya. Amin. Oke, di depan kita ini ada Oppo R17 Pro. Jadi datang salah satu subscriber bahwa HP ini dalam keadaan mati total ya. Bilang pemilik ini awalnya masuk air. Lalu masuk air sempet dia tuh layar kedip-kedip dan airnya almarhum. Aturan kalau HP masuk air ya jangan langsung dinyalakan ya. Lakukan tindakan untuk pertama itu bongkar bersihkan. Oke, kita cek dengan smart USB itu masih ada harapan. Dengan ditandai ada arus yang berjalan ya. Artinya ini mesin dalam keadaan masih baik-baik saja. Dan tentunya ya tanpa konslet ya. Namun kenapa ini kok terjadi pemadaman? Jadi umum banget ya terjadi X masuk air itu biasanya memang LCD yang diserang, jalur lampu yang diserang, ataupun displaynya. Karena di bagian lampu LCD itu banyak tegangan yang lumayan besar. Jadi tegangan lampu itu minimal itu biasanya di HP Android 19 volt ya. Kalau kena lampu lagi, kena air itu bisa konslet ya. Ujung-ujungnya ya setelah sesaat masuk air dinyalakan kedip-kedip lalu almarhum. Oke, kita akan bongkar HP-nya. Seperti biasa ya, kita mesti copot dulu untuk di bagian back cover. Nah, untuk pencopotan back cover bisa menggunakan cairan thinner ataupun kontak cleaner. Jika nggak ada cairan thinner ataupun kontak cleaner ya bisa menggunakan pemanasan dengan hair dryer ataupun blower. Nah, ini saya melihat tanpa ada fingerprint ya. Karena untuk di Oppo R17 fingerprintnya itu berada di layar. Dan tentunya kita enjoy saja ya buka back covernya tanpa tersangkut fleksibel. Oke, ini sudah terbuka dan ini back covernya pecah ya. Oke, kita langsung bongkar HP-nya ya. Kita buka bautnya. Ya, sambil kita buka, kita lihat dulu ya spesifikasinya. Ini adalah Oppo R17 Pro. Displaynya 6,4 in, lalu kameranya 20 megapiksel. Untuk RAM-nya yang versi 6 dan 8 GB. Untuk baterainya hanya 3700 mAh. Sayang banget ya. Oke, lalu HP ini dirilis tahun 2018 dan menggunakan tipe LCD-nya AMOLED. Wow. Dan HP ini menggunakan chipset Qualcomm. Ya, jika kita perhatiin LCD AMOLED. Nah, ini tentunya ngeri-ngeri sedap ya. Namun bilang pemilik, sebelum masuk air ini HP pernah diganti LCD ya. Lalu masuk air dan airnya kedip-kedip dan mati. Wow, saya melihat di bagian mesin masih mulus. Untuk di baterainya pun itu kayaknya berbeda ya dengan di Android yang lain. Oke, kita cek dengan smart USB. Ada harapan ya. Ada arus yang jalan. Ini kemungkinan besar mesin dalam keadaan baik-baik saja. Namun belum tentu juga ya. Biasanya juga di jalur lampu, display itu konslet. Karena biasanya X masuk air area itulah yang sering diserang ya. Oke, ini saya sudah orderkan untuk LCD HP ini. Karena saya tidak berani ya langsung menuju atau ngoprek ke mesin sebelum saya coba cek
LCD-nya. Nah, berhubung HP ini tuh spesial, nyari di sekitaran terdekat tuh nggak ada ya. Jadi saya mesti nyari via online beserta frame-nya. Nah, frame backdoor ya, bukan frame, backdoor, beserta backdoornya. Oke, yang kepo berapa sih harga LCD-nya? Kita perhatiin ya, yang sebelah kiri itu harga LCD yang biasa. Harganya sudah segitu ya. Lalu yang kanan itu yang ori atau bukan ori ya, artinya yang kualitas bagus ya. Jadi yang bisa fingerprint. Perbedaan utama tuh yang biasa itu nggak bisa fingerprint. Lalu yang bagus atau yang kualitas premium itu bisa fingerprint. Ya, saya perhatiin untuk di bagian konektor LCD itu berada di bawah ya. Awalnya saya mengira itu di atas, ternyata di bawah sebelah sini. Jadi kita itu nggak bisa atau jangan memutuskan eksekusi bagian mesinnya sebelum kita cek LCD-nya, supaya nggak salah eksekusi. Oke, kita langsung coba tes dengan LCD ya. Jika ini masih tetap blank hitam, ya berarti kondisi mesin yang bermasalah. Oh, alhamdulillah ya. Berarti kepake juga nih order LCD. Karena tentunya kalau ini tuh masih tetap blank hitam, berarti ya order LCD saya ini kan buat stok ya. Oke, alhamdulillah ya, ternyata LCD-nya. Dan kelihatannya sih mesin aman. Karena bilang pemilik, HP ini tuh posisinya kena airnya itu kayak kehujanan ya. Jadi kurang begitu. Kalau beda kalau nyelam ya. Kalau nyelam di air itu lumayan bisa merembet ke mesin ya. Nah, ini untuk di bagian LCD itu berada di area bawah. Kita copot dulu ya untuk di bagian mesin paling bawah. Jadi perbedaan utama dengan LCD yang kualitas bagus dan biasa itu hanya di fingerprintnya. Dan kemungkinan juga di tingkat kecerahan ya. Oke, jadi ini kita copot ya, kita copot. Lalu ini ada bagian kayak klep ya dari karet, itu untuk penahan fleksibel LCD ya. Oke, kita akan lepas LCD bawaannya. Nah, ini saya tutup dulu ya kameranya. Ya, jadi untuk HP ini fingerprintnya terletak di bagian layar. Umumnya jika HP yang fingerprint di layar memang ya memang LCD-nya rata-rata mahal guys. Ya kalau sudah begini pilihannya ke yang biasa, jelas fingerprint sudah nggak bisa difungsikan. Oke, ini kita copot untuk LCD-nya. Nah, untuk pencopotan LCD ini lumayan gampang ya, karena mungkin ya nggak tahu ya terjadi penguapan atau gimana, karena bekas masuk air jadi gampang. Nah, ini bilang pemilik sih habis ganti LCD, tapi kok saya melihat ini LCD-nya gantian apa original guys kira-kira? Saya perhatiin kayaknya original ya, tapi bilang pemilik tuh belum lama ganti LCD. Jadi kira-kira gimana ini? Coba kita bandingin ya dengan yang baru beli. Nah, kan berbeda banget ya. Kayaknya sih ini memang originalnya nih bawaannya. Ya, inilah keberadaannya ya jika pemilik nonton. Oke, ini sudah saya coba cek dulu ya, saya cas karena baterainya kurang.
Jadi untuk mengetahui apakah bisa disentuh atau tidak. Ya, ini Oppo R17 ini kategori menengah ke atas ya, karena RAM-nya itu sudah 6 GB ke atas. Oke, ini untuk touchscreen, untuk display saya rasa aman ya. Ya, tidak bisa berharap lebih karena ini memang LCD yang biasa. Ya, sudah kita cek dan saatnya kita pasang ya. Kita tambahin lem dulu di setiap samping sisi-sisinya. Untuk lem ini menggunakan B7000 ataupun T7000 sama. Dan yang kecil gini ukurannya itu murah guys. Di online itu ada yang 7,5, rata-rata segitu ya harganya. Lalu kita pasang LCD-nya. Jadi untuk penggantian LCD sebetulnya kita nggak perlu bongkar bagian atas atau mesin atas. Namun karena saya itu baru pertama kalinya ini, saya pikir ya dari atas ya. Rupanya kita mesti bongkar mesin bagian bawah. Ya, ini sudah saya kencangkan dengan karet ya. Lalu ya nanti kita akan biarkan supaya dia kering minimal setengah jam lah. Oke, ini sudah. Nah, ini kelihatannya original ya. Ya, setengah jam, 1 jam, yang mana baiknya lebih lama lebih baik ya. Jadi ya sesuaikan atau kondisikan dengan customer. Jika customer buru-buru ya setengah jam cukup. Namun setelah dipasang semua, usahakan sampaikan ke customer untuk dikaretin lagi ya, supaya lebih kuat. Ya, ini kita pasang kembali ya untuk di bagian apa ya, ini seal atau klep ya. Kayak spare part motor aja, seal, klep ya, supaya sebagai mempresisikan di fleksibel LCD ya. Oke, ini kita baut kembali mesin bagian atas ya, ada 2 baut. Mesin bagian bawah, bukan atas. Lalu kita kencangkan semuanya seperti sedia kala. Ya, jadi untuk baterai ini saya melihat kayaknya lain ya dengan Android yang lain. Nah, ini untuk bagian back covernya. Saya melihat atau membaca itu kok R17 ya. Wow, ternyata beda guys. Wah. Jadi ini ternyata R17 ya, bukan yang Pro. Nah, ini kan Oppo R17. Wah, ini perlu diretur ini. Ya, jika pemilik nonton, ini PR-nya ya tinggal saya retur dulu ya untuk back covernya. Wah, ya beginilah kalau beli online ya. Kadang itu kalau nggak pas ya mesti kita tambah waktu lagi ya untuk ngeretur lagi. Padahal di pesanan sesuai ya, R17 Pro. Jadi saran saya buat sobat semua, jika beli online ya, pastiin sebelum pengiriman cek dulu untuk memastikan ya. Kalau yang ini ya saya tidak chat dulu ya, saya langsung aja karena buru waktu. Malah yang dikirim R17 yang biasa, bukan yang Pro ya. Ya, intinya ya ini tinggal di retur lalu dipasang back covernya, tinggal dilem ya. Oke, ini
terpaksa nginap lagi ya, nunggu returan. Dan juga sebagai bentuk konfirmasi ya buat pemilik jika nonton, dan ini terpending ya sampai kita pasang backdoornya. Oke, ritual penggeledahan moh alhamdulillah ya. Oke lah, itu aja ya, semoga bisa dijadikan manfaat dan terima kasih ya atas supportnya selama ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.